Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa, aku, kamu, kita, bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hanya Gus Miftah yang dihujat saat meresmikan Gereja Bethel Indonesia atau GBI, Anies kok tidak? Ditulis Ayas di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Pertama-tama kita ingin tegaskan bahwa kelompok yang tidak suka melihat orang Islam masuk gereja itu pasti kadrun. Sebab kadrun paling takut imannya runtuh jika masuk gereja. Jika ada ustadz masuk ke gereja apalagi berceramah di sana, sudah pasti ramai menghujat. Ustadz tersebut bakal dituding kebablasan dalam bertoleransi. Yang kedua, kadrun itu biasanya pendukung Anies Baswedan. Bagi mereka, Anies adalah pemimpin ideal. Anies disebut santun, soleh, serta alim. Padahal bagi yang paham rekam jejak Anies Baswedan, justru dialah yang dikenal sebagai liberal dan pro aliran Syiah. Paramadina adalah kampus yang dikenal paling liberal dan Anies Baswedan pernah menjadi rektor di sana. Jadi dari dua fakta unik tentang kadrun tersebut, nanti kita akan melihat perbedaan sikap mereka terhadap ustadz yang ceramah di gereja, juga kepada Anies Baswedan tentunya. Sebelumnya diberitakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta yakni Gus Miftah meresmikan Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 29 April 2021. Kedatangan Anies Baswedan dan Gus Miftah disambut oleh pendeta muda Johan Sunarto. Pendeta Johan mengatakan kedatangan Gubernur Anies Baswedan dan Gus Miftah untuk menyaksikan acara penandatanganan deklarasi kerukunan umat beragama Rukun Warga 015 Penjaringan, Jakarta Utara, sekaligus meresmikan gedung Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung. Jujur, kita sangat senang melihat Gus Miftah ceramah di rumah ibadah seperti di gereja. Sehingga Indonesia butuh lebih banyak model ustadz seperti Gus Miftah agar toleransi antar umat Islam dengan umat Kristen khususnya tetap terjaga, serta toleransi antar seluruh pemeluk agama di Indonesia tetap secara umum terjaga pula. Namun yang unik adalah Gubernur Anies Baswedan dan Gus Miftah sama-sama datang ke acara peresmian Bethel Indonesia Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara, tetapi oleh warganet berjenis kadrun yang dihujat hanya
Gus Miftah seorang. Anies pun tidak. Padahal kedua-duanya sama-sama datang ke peresmian Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung. Tak lama setelah mengunggah videonya ceramah di gereja, Gus Miftah rupanya tak hanya mendapat sanjungan, tetapi juga cemooh. Terlihat pada salah satu unggahannya di story, seorang warganet menuding bahwa pimpinan pondok pesantren Ora Aji Sleman ini menunjukkan toleransi yang kebablasan. Menanggapi ramainya komentar negatif warganet, Gus Miftah memberi respon santai lewat sebuah video dengan pebisnis sekaligus politikus Ahmad Sahroni. Kemarin kan ramai nih gara-gara ceramah gua di gereja. Padahal kemarin diajak sama Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terus gua disuruh orasi kebangsaan soal kerukunan. Jadi kalau menurut gua sih biasa saja gitu loh. Ya begitulah memang Indonesia, kata Gus Miftah di video yang ia unggah pada Sabtu 1 Mei 2021. Gus Miftah pun menambahkan saat dirinya ceramah di gereja kala itu tidak ada kegiatan ibadah. Karena itu konteksnya bukan ibadah ya, itu peresmian gereja. Makanya saya bilang, silaturahmi kita dengan Tuhan ya sholat. Silaturahmi kita dengan Nabi ya sholawat. Dan silaturahmi kita sesama anak bangsa yaitu Pancasila, ujar Gus Miftah. Gus Miftah mengaku tak jarang dibilang kafir karena menuntun ratusan orang untuk masuk Islam. Lah kita yang biasa menuntun syahadat orang, ratusan orang syahadat sama saya. Gara-gara itu saya dikafir-kafirkan. Itulah bedanya dakwah zaman sekarang dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu dakwah itu mengislamkan orang, itu kafir. Kalau sekarang mengkafir-kafirkan orang Islam, tutur Gus Miftah. Hanya karena berorasi kebangsaan, Gus Miftah dibilang kebablasan. Padahal apa yang dia sampaikan adalah materi umum tentang kebangsaan, bukan materi khusus tentang agama Islam. Jika Gus Miftah berceramah tentang akidah Islam, hukum fikih, dan ilmu Islam yang lain memang kurang cocok. Tetapi Gus Miftah mengisi materi tentang kebangsaan yang bisa diterima oleh semua kalangan dari berbagai agama. Tetapi para kadrun memang sangat antipati dengan simbol-simbol agama lain. Mereka takut imannya runtuh dan menjadi murtad hanya karena masuk gereja. Mereka takut hanya karena bergaul dengan orang non-muslim bisa berpengaruh ajaran mereka. Tapi yaitu, uniknya para kadrun sama sekali tidak menghujat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu. Bagi mereka, Anies pemimpin ideal. Mereka selalu punya cara dan alasan untuk membenarkan sikap Anies. Padahal Anies juga menyampaikan orasi dalam peresmian gereja tersebut. Jadi ketika Anies masuk gereja, mungkin mereka akan menyebut karena Anies Baswedan adalah seorang pejabat publik. Jadi wajar kalau masuk gereja untuk acara peresmian. Mungkin juga Anies Baswedan akan disebut sebagai orang yang toleransi kepada umat yang beragama lain. Begitulah para kadrun selalu punya standar standar ganda. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.